apakah karena kerjaan ini kan kesuksesannya udah luar biasa banget. Dan Ugus pernah ngerasain juga kalau kesuksesan tinggi laki-laki kayak ngedeketin takut gitu ya. Bener gitu nggak sih, Mah? Ya, kalau untuk saya nggak ada yang takut. Nggak ada yang nggak- takut ya? Berarti sekarang ada dong? Ada, of course ada. Oh ada. Berarti aman-aman dunia dong. Aman-aman. Berarti nggak sendirian dong. Ya ini kan kita bicara sendiri apa mandiri? Oke. Oke. Mandiri dalam arti sendirian dan nggak married gitu. Pemirsa, seorang wanita karir yang sangat sukses terpaksa datang ke seorang psikiater untuk berkonsultasi. Dia bilang sama psikiaternya, "Dok, saya udah beberapa bulan belakangan ini benar-benar nggak bisa tidur, Dok." Si dokter berpikir sebentar. "Ah, boleh saya tahu usia Anda berapa?" Hampir kepala 4, Dok." "Ah, Anda sudah menikah?" "Belum, Dok. Saya masih sendiri." Kalau begitu begini jalan keluarnya. Anda harus mencari seorang pembantu, laki-laki yang ganteng dan humoris. Lalu wanita ini menjawab lagi, "Oh kalau begitu dia bisa bantu saya ya, Dok ya, jadi saya mudah tidur." "Oh tidak, tapi paling tidak ketika Anda terbangun dan tidak bisa tidur, dia bisa membuat Anda begitu bahagia." Ya, susah nangkep, kalau belum pada nikah susah nangkepnya. Oke, dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta saya temani Anda menikmati sejuknya angin malam. Pemirsa, banyak orang mengatakan bahwa kalau perempuan punya karir dan punya kesuksesan, makin tinggi karirnya, makin sukses seorang perempuan, makin sulit dia mendapatkan pasangan hidup. Ini yang membedakan perempuan dengan laki-laki. Dan apakah cuma gara-gara sulit mendapatkan jodoh, akhirnya perempuan untuk memutuskan untuk sendirian atau menjadi mandiri? Kita akan bincang-bincang malam hari ini dengan dua tamu berat, tamunya dua-duanya ini perempuan yang super mandiri. Sehingga begitu mandirinya, malam hari ini kita akan menggali banyak dari mereka. Seenggak-enggaknya ini akan memberikan kekuatan buat wanita-wanita yang masih sendiri sampai saat ini. Dan tidak mempunyai rasa ketakutan yang berlebihan gitu loh kalau memang harus hidup sendiri. Oke, tamu saya pasti Anda sudah bisa tebak. Dua wanita super. Yang pertama adalah Mama. Kita bertepuk tangan. Ini Uli Arta. Dengan bulu-bulu cantik. Apa kabar, guys? Baik sekali, Ma. You look great. You too. Yeah, thank you. Oke, lo saling memuji lagi. Tinggi-tinggian rambut malam hari ini. Tapi cantik sekali, benar-benar cantik. Dan satu lagi tamunya Ugus malam hari ini adalah Carmenita. Atau Ugus boleh panggil Mbak Nita. Seorang desainer, pasti semuanya sudah tahu. Dua wanita super yang datang pada malam hari ini akan bincang-bincang sama kita mengenai kenapa sih mereka sampai sekarang ini memutuskan untuk mandiri, sendiri tapi tidak lonely. Oke, Ugus pengen tahu, apakah karena kerjaan ini kan kesuksesannya udah luar biasa banget. Dan Ugus pernah ngerasain juga kalau kesuksesan tinggi laki-laki kayak ngedeketin takut gitu ya. Bener gitu nggak sih, Mah? Ya, kalau untuk saya nggak ada yang takut. Gak ada yang takut ya? Berarti sekarang ada dong? Ada, of course ada. Oh ada. Berarti aman-aman dunia dong? Aman-aman. Berarti nggak sendirian dong? Ya ini kan kita bicara sendiri apa mandiri? Oke. Mandiri dalam arti sendirian dan nggak married gitu. Oh gitu ya. Perkawinan tuh apa sih? Ugus yang baru menikah. Aduh, kok jadi Ugus? Enak gak sih? Enak. Enak ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan biasanya gitu ya Mbak Nita, kalau udah udah lewat dari umur sekian gitu, terus kebutuhan untuk menikah tuh hilang apa gimana? Kalau Mbak Nita bilang? Kalau buat saya, kita kan konsekuen ngejalanin hidup ini dengan kerjaan ya. Kalau mau Ugus tadi bilang ya waktu saya sendiri saya pusing mikirin diri sendiri. Kalau saya mikirin 80 orang di belakang yang kerja buat saya ya. Jadi saya pikir satu marriage tuh adalah keputusan. Jadi kalau kita punya pilihan pada saat itu ya. Tapi kalau kita nggak punya pilihan, terus mau kawin ngomongin kawin sama siapa? Tapi pada saat itu, tapi bukan berarti nggak ada yang mau dong saat itu kan. Berarti. Tapi kan karir jadi desainer terkenal kayak sekarang udah lama kan gitu waktu dari muda. Dari muda udah 18 tahun lah kurang lebih. Bener gak sih kalau dibilang bahwa cowok-cowok tuh takut sama cewek yang punya karir bagus gitu gak sih Mbak? I don't think so. Enggak ya. Pasti karena cowok ini gak takut. Curang nih nanyanya ke situ soalnya. Tapi kalau Mbak Dita gimana sejauh ini? Mungkin dari sayanya sendiri yang
timbang terima kebanyakan kali ya. Ah, Atau perfeksionis. saya nggak bilang saya superwoman, tapi Hmm. paling nggak kita bisa equal dalam berpikir, dalam mengambil keputusan. Yes. Kalau nggak, buat apa gue nyampe-nyapain diri gue ya, nggak hidup sendiri Hmm, aja udah hmm. enak. Iya. Tapi emang katanya di usia 30 masih ada keinginan yang aduh beruan nih mau married. Tapi begitu lewat 40, udahlah. Tapi aku dari umur ya let's say 20s gitu nggak pernah ngoyo gitu ya. Iya, itu tergantung lingkungan juga sih. Jadi nggak ada, dan Ah. kebetulan juga sibuk. Ah. Dari umur 17 tahun saya udah terus sibuk sih sampai sekarang ya, mau 50 tahun. So yang hal begitu jadi mungkin kalau orang bilang kok nggak ini, bukannya tidak pernah terpikir, tapi memang mungkin ya memang belum gitu. Gitu aja guys, nggak ada apa-apanya. Jadi tapi Kelihatannya emang fun-fun aja fun, gitu ya. harus. Itu tadi berarti lingkungan mempengaruhi ya Mbak Lingkungan Nita ya? mempengaruhi Ya. kita dari keluarga, dari teman, dari socialize kita semua. Socialize kita gitu. Tapi kan kita tuh orang-orang timur yang biasanya ngeributin gitu ya. Wah, belum married nih, meskipun mandiri gitu ya, sendiri apa terus tinggal sendirian apalagi gitu loh. Ada nggak pernah dengar-dengar selentingan kayak gitu dari lingkungan gitu? Kalau keluarga saya ya, mungkin agak sedikit barat ya dalam ngedidik anak-anak dari kecil ya. Bahkan kita umur 1 tahun pun kamarnya udah tidur sendiri. Dan ibu saya dulu pernah single juga setelah divorce. Jadi kita udah biasa lihat mama kita yang mandiri. Oh ya. Ya kan, jadi dia juga orangnya nggak pernah ribut kalau at times kita belum mikirin soal gitu. Malah kalau saya punya cowok agak tolol, ibu saya, kamu ngapain sih sama cowok goblok itu? Istilahnya, tapi bahasa Belanda ya salah. Ngapain sih kamu sama dia lelet kayak gitu misalnya. Itu jadi buat saya juga dorongan dari keluarga untuk pushing me to do marriage enggak. Nah, sama Enggak juga. Aku Ya, juga orang nggak tua pernah ada Uli juga ya. push, nggak ada. So ya, tapi saya berbuat sesuatu for my family. Iya. At least ya, saya berbuat sesuatu dan saya pikir saya juga berbuat banyak untuk banyak orang gitu. Jadi nggak kayaknya yang penting saya merasa hidup ini nggak sia-sia aja. Nggak You lucu do dong. something, I do something. you do a lot gitu. of things Iya, ya. a lot of things yang saya udah bikin gitu ya. Walaupun mungkin nggak ada artinya untuk orang. At least Tapi saya udah berarti buat kita berbuat. ya. Tapi Boleh berarti tahu buat nggak sih lots of thing-nya apa sih maksudnya? ya, like gimana sih berbuat ya banyak ya. Apa? Like gimana ya? Like saya hidup dengan Uli ini salah satu, saya tahu dari dulu ya, Uli salah satu punggung rumah tangga keluarganya. Maaf Gitu. ya, Saya Ugus tahu nggak udah tahu. puluhan tahun gitu. But I'm happy. Oh, Karena oke. gini, saya happy. Kebahagiaan saya tuh ya, saya punya prinsip. Kebahagiaan saya tuh guys, kalau saya sudah melihat orang bahagia dan membahagiakan orang lain, cuman itu. Dan ikhlas saja ngadepin hidup. Dan itu jadi keenakan kan udah kan? Iya, lama-lama jadi Jadi enak. nggak usah enak-enak buat diri gue deh, enak-enak ke situ aja gitu. Soalnya gini, kalau let's say perkawinan, siapa yang bisa menjamin kalau saya menikah bisa lebih bahagia daripada sekarang? I am happy now, ya kan? Iya. Siapa yang bisa jamin sih? Ada kan? Ayo. You guarantee yourself ya. Yes. Oke. Itu membicarakan soal perempuan mandiri dan kenapa latar belakangnya. Latar belakangnya kuat banget kayaknya sehingga harus bikin kayak gitu. Setelah yang satu ini, setelah Ugus panggilkan seorang penyanyi yang barusan bikin Ugus merinding-merinding karena menyampaikan petuah dengan lagunya, kita akan bicarakan soal seks. Tapi Oke. setelah Oke. kita lihat Dewi Yul. Kita beri tepuk tangan buat Dewi Yul. Mbak Dewi Ya, hamil 6 bulan, nyanyinya teriak-teriak gitu. Cemas gak sih? Nggak kenapa-napa? Olahraga. Emang asik aja gitu. emang boleh yang teriak-teriak gitu ya? Kan pakai nafas Kayaknya perut. latihan nafas, jadi malahan energinya rasanya tambah gitu. Oh, oke, good luck ya Mbak Dewi Terima ya. kasih. Oke, kita beri tepuk tangan Mbak Dewi. Bicara-bicara soal perempuan mandiri lagi. Tadi kan Mbak Uli sempat menyinggung soal tulang punggung keluarga. Ada nggak sih ketakutan kalau sekarang jadi tulang punggung keluarga, terus udah itu nggak ada ngutak-ngatik, gue mau kasih keluarga duit segini, kayak bantuan ini, bantuan itu. Terus kalau pasangan hidupnya teratur-ngatur, ada ketakutan gitu nggak sih? Enggak. Saya tahu how to manage gitu ya. Ya gitu ya. Yang ini Jadi- kayaknya baik ya. Jadi kita nggak pernah nggak mau diintervensi atau ada apa-apa gitu, nggak usah. This is my business gitu ya. My family is my business gitu. Jadi nggak boleh, nggak ada satu orang pun yang boleh ganggu itu. Gitu. Kalau saya itu. Defensif ya. Well, Jangan masuk ke pertahanan gue jangan gitu. ya, this is Oke. me, ya. Oke. Terus kalau Mbak Nita, kalau Ugus boleh tahu sekarang kita lari ke ini sedikit. Kalau udah umur
sorry balik lagi ke umur, nggak apa-apa kan Nggak kita lagi ngomongin ini ya. no problem. 40 ke atas. 40 ke atas itu sudah mulai terbentuk kepribadian kan, kepribadian malah cenderung kadang-kadang egois itu karena udah biasa sendiri, confidence, egois, jadi egosentris itu udah muncul ya. Muncul. Asik ya. Bener nggak sih begitu kalau udah umur-umur segitu? Bener banget. Itu pengaruh nggak semakin kita rejecting gitu kalau ada orang Pengaruh masuk? sekali dan keras pengaruhnya. Kita nggak usah denial ya, bener. Jadi makin ada orang masuk mau ngapain lo gitu. Ya, Galak ya. mau apa lo gitu. Kayaknya Mau kayak ngapain gitu. lo punya apa lo gitu. Enggak, kalau punya apa enggak terlalu lah ya. gitu. Maksudnya mau apa sih lo? Gitu lah gitu. Ya kayak gitu. Hati-hati. Hati-hati ya. Tunggu dulu ya. Kalau perlu dianalisa dulu gitu ya. Terus kalau soal kebutuhan seks, kalau boleh tahu kan umur udah above 40 pasti kalau kita mau fair pasti sudah pernah mengalami ya. Terus gimana gitu untuk handle-nya kan pasti keinginan untuk membutuhkan kebutuhan biologis ini harus terpenuhi gitu Mbak Nina gimana? Kayaknya udah gini-gini tangannya. Binatang gue banyak di rumah. Aku baru ngobrol-ngobrol nih tadi agak ngomong kecil.